Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Sebanyak 50 tenaga harian tidak tetap dan tenaga magang di lingkup Universitas Hasanuddin Makassar menerima surat keputusan. Rektor Unhas berharap mereka dapat bekerja dengan dedikasi tinggi dan amanah. Berikut liputannya. Universitas Hasanuddin Makassar melakukan penyerahan surat keputusan atau SK pengangkatan tenaga harian tidak tetap dan tenaga magang di Aula Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Unhas, Senin 24 Maret 2025. Sebanyak 50 orang menerima SK yang mulai berlaku sejak 21 Maret 2025. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menekankan jika SK itu tidak hanya sekedar formalitas administratif, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan serta kualitas tenaga kerja di Unhas. Ia berharap para tenaga baru yang telah resmi bergabung dapat bekerja dengan dedikasi tinggi dan menjadikan kesempatan ini sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kita menerima pegawai secara lebih resmi, baik itu pegawai tidak tetap, tenaga harian, maupun tenaga magang. Karena bagaimanapun mereka akan menjadi keluarga besar Unhas dalam keseharian, di dalam kegiatan-kegiatan Universitas Hasanuddin. Sehingga Ibu WR3 telah membuat prosesi ini sebagai bagian dari upaya kita untuk memberi motivasi, memperkuat semangat ya, para tenaga kependidikan kita, TNI kita yang telah bergabung di UNHAS. Ya. Mereka memang sebagian akan baru belajar dengan tugas-tugas barunya, tapi jauh lebih penting adalah membekali mereka dengan semangat untuk memperbaiki teamwork, ya, memperbaiki niat, keikhlasan, memperbaiki tekad untuk bekerja lebih profesional dan juga memperbaiki jejaring sesama para pegawai, dan paling penting justru adalah merasa welcome menjadi keluarga besar Unhas yang memiliki misi sangat penting. Sebelumnya dilakukan proses rekrutmen tenaga harian tidak tetap dan tenaga magang yang berlangsung pada 25 hingga 28 Februari 2024. Proses seleksi dilakukan dengan ketat untuk memastikan bahwa tenaga yang diterima benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja yang mengusulkan. Dari sebanyak 66 peserta yang mengikuti proses seleksi, dinyatakan 50 orang memenuhi syarat dan resmi diangkat. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Profesor Dr. Farida Patitingi SHMH, menyebut jika seleksi ketat yang dilakukan itu termasuk wawancara mendalam untuk mendapatkan gambaran tentang kemampuan dan kompetensi calon tenaga kerja. Memang Direktorat Sumber Daya Manusia, Pak Direktur, itu terus melakukan upaya untuk melakukan rekrutmen sesuai dengan kebutuhan dari setiap unit kerja. Kita melakukan rekrutmen itu secara ketat agar dapat tersaring SDM yang benar-benar kompeten ya, dan sesuai dengan kebutuhan dari Unhas sendiri, khususnya dari masing-masing unit kerja yang mereka nanti akan mengabdi secara langsung di situ. Nah, THTT dan tenaga magang hari ini ya itu diharapkan itu terus menjadi memperkuat ya dirinya, menambah kompetensinya. Ya, tentu juga kami dari pimpinan terus memberikan dukungan untuk peningkatan kualitas dari masing-masing SDM kita. Direktorat Sumber Daya Manusia sudah membuat perencanaan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas masing-masing SDM kita dengan berbagai status. Ya. Nanti juga akan menjadi ajang penjenjangan ya, dan untuk menempati sampai pada nanti menjadi tenaga harian menjadi pegawai Universitas Hasanuddin yang tetap ya, seperti itu. Dengan adanya penambahan tenaga kerja ini, jumlah tenaga harian tidak tetap di Unhas kini mencapai 141 orang dengan adanya penambahan 36 orang. Sementara jumlah tenaga magang juga mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya 8 orang, kini bertambah 14 orang sehingga total menjadi 22 orang. Rahmatia Andrea Karina, Unhas TV.
Pemirsa, Dinas Pariwisata Kota Makassar siap mendukung MotoGP Mandalika 2025 dengan memfasilitasi agen perjalanan wisata untuk memperkenalkan potensi pariwisata serta industri kreatif Kota Makassar dalam event internasional ini. Dispar Makassar bakal bersinergi untuk menjadikan MotoGP Mandalika 2025 sebagai ajang promosi global. Dinas Pariwisata Kota Makassar berkomitmen dalam mendukung gelaran MotoGP Mandalika 2025 yang akan dihelat di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 3 hingga 5 Oktober 2025 mendatang. Pemkot menyediakan berbagai layanan dan paket wisata bagi penonton MotoGP Mandalika. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi agen perjalanan yang tergabung dalam Asosiasi Travel Agen Indonesia (ASITA) untuk menciptakan paket-paket perjalanan yang memudahkan wisatawan dan penonton MotoGP Mandalika. Ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Makassar Muhammad Rum saat menghadiri forum GP Talk Show di Kampung Popsa, Jalan Ujung Pandang, Kota Makassar, Minggu 23 Maret 2025. Dinas Pariwisata Kota Makassar membantu pelaksanaan MotoGP di Mandalika tahun 2025 ini dengan menjembatani memfasilitasi travel agent atau tour operator yang bernaung di ASITA, di Asosiasi Travel Agent Indonesia, untuk membuat paket-paket yang memudahkan para pengunjung atau penonton MotoGP Mandalika di tahun ini untuk dapat menikmati MotoGP dengan baik, menikmati MotoGP dengan melaksanakan kegiatan kepesertaan lainnya juga di Mandalika seperti itu. Talkshow ini sekaligus dirangkaikan dengan buka puasa bersama yang diinisiasi oleh Mandalika Grand Prix Association (MGPA) yang dihadiri Direktur Utama MGPA Priyandi Satria, Wakil Direktur MGPA Samsul Purba, Stakeholder NPR in Journey Tourism Development Corporation Gracita Siahaan, dan Ketua Asita Sulsel Didi Leonardo. Lebih lanjut, Muhammad Rum menyebut jika pemerintah Kota Makassar telah aktif dalam mempromosikan pariwisata Makassar di tingkat internasional, terutama sejak penyelenggaraan World Superbike pada 2021. Kami juga berpartisipasi dalam promosi pariwisata yang sebenarnya dari tahun 2021 dari World Superbike. Kami juga sudah mulai melakukan promosi di tahun 2021 sampai dengan 2024 kemarin yang menjadikan MotoGP ini menjadi arena atau area untuk berpromosi pariwisata dan industri kreatif di Kota Makassar kepada seluruh dunia melalui event MotoGP 2025 ini dan event-event MotoGP sebelumnya. Muhammad Rum menambahkan langkah tersebut bukan hanya sekadar mendukung event MotoGP semata, tetapi juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang Dinas Pariwisata Kota Makassar untuk mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pihaknya pun berharap dapat memaksimalkan potensi yang ada, memperkenalkan budaya lokal, serta menjalin kerjasama lebih erat dengan berbagai pihak untuk memberikan pengalaman terbaik kepada para pengunjung. Muhammad Syeful, Unhas TV. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melepas 580 penumpang yang ikut dalam program mudik gratis angkutan Lebaran Idul Fitri tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Rute Makassar Malili yang paling diminati dengan penumpang terbanyak berjumlah 240 orang. Berikut informasinya. Mudik gratis merupakan program inisiasi dan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Sebanyak 580 penumpang diberangkatkan pada Senin 24 Maret 2024 dari rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar. 16 bus menyangkut 580 penumpang, yang diantaranya 240 penumpang rute Makassar Malili, 160 penumpang rute Makassar Palopo, 60 penumpang rute Makassar Bone, 40 penumpang rute Makassar Sinjai, dan 80 penumpang rute Makassar Bulukumba. Sebanyak 30 dari 80 penumpang rute Makassar Bulukumba tersebut akan melanjutkan perjalanan laut menuju Selayar. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Erwin Terwo Estos MSI, menyebut jika program ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat Sulawesi Selatan yang ingin pulang ke kampung halamannya, meminimalisir dampak inflasi, dan juga mengurangi beban lalu lintas saat mudik Lebaran. Nah, tadi kita sudah bisa lihat tadi ya, ada kurang lebih target kita untuk kota itu kurang lebih 580 orang ya. Jadi dari 580 orang ini terdiri ada beberapa daerah tujuan ya. Yang pertama yaitu Makassar Malili. Nah, ini kurang lebih ada
240 ya yang sudah terdaftar ya, yang tadi yang sudah kita lepaskan. Kemudian yang kedua adalah Makassar Palopo, ini 160. Kemudian ada jalur rute trayek Bone Makassar, ini target 60 ya, 60 orang yang penumpang. Kemudian Sinjai ada 40. Kemudian Makassar Bulukumba plus ke Selayar kurang lebih ada 80 ya. Nah, terus 30 diantaranya ini sudah terkoneksi dengan program strategi Kementerian Perhubungan, yaitu melalui transportasi laut. Jadi ada 30 peserta dari Selayar, Kepulauan Selayar. Ya, jadi alhamdulillah kemarin kita sudah sinkronkan dengan konektaskan dengan mudik gratis lewat darat dan laut. Program mudik gratis ini juga didukung oleh Ditlantas Polda Sulawesi Selatan yang melakukan pengawalan sampai ke daerah tujuan, PT Jasara Harja yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis kepada para penumpang, BNN yang melakukan pemeriksaan urin kepada awak kendaraan, dan PT ASDP yang menyiapkan tiket mudik gratis kepada 30 penumpang kapal dengan tujuan Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain mudik dan pemeriksaan kesehatan gratis, 580 penumpang juga dibekali dengan paket sembako gratis. Zara Sabeta Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, buka puasa bersama untuk mempererat kebersamaan dan juga sebagai ajang silaturahmi digelar Ikatan Alumni Kedokteran Universitas Hasanuddin IKFK Unhas. Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi santai mengenai kontribusi alumni dalam dunia kesehatan serta peran mereka dalam memajukan Fakultas Kedokteran Unhas. Yang sama-sama kita hormati Pak Rektor pada masanya, Idrus. Buka puasa bersama Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran IKFK Universitas Hasanuddin digelar Senin 24 Maret 2025 di Auditorium Gedung Pelayanan Ibu dan Anak RSUP Wahidin Sudirohusodo. Acara ini dihadiri oleh sejumlah alumni dari berbagai angkatan serta Sivitas Akademika Unhas. Selain sebagai ajang silaturahmi, buka puasa bersama ini juga bertujuan memperkuat komitmen bersama dalam membangun dan memajukan Fakultas Kedokteran Unhas. Menurut Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Unhas, Profesor Dr. Abdul Qadir SPTHT KL Konsultan PhD Mars, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para alumni untuk kembali terhubung dan bersinergi dalam membesarkan alma mater. Ini dilaksanakan dalam rangka menjalin silaturahmi antara sesama alumni dengan harapan bahwa tentunya kita bersama-sama membangun komitmen bersama untuk bagaimana membesarkan alma mater kita. Seperti itu. Bagaimanapun juga Unhas ini adalah merupakan perguruan tinggi yang terbesar di Indonesia bagian timur. Dan sedapat mungkin kita harapkan masuk di dalam kancah nasional dan menjadi yang terbaik di Indonesia seperti itu. Itu harapan kita. Dan kita semua berkomitmen untuk itu dari alumni Fakultas Kedokteran. Sementara itu, Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, mengapresiasi semangat para alumni dalam menjaga kebersamaan. Ia menilai kegiatan itu sebagai bentuk silaturahmi yang produktif dalam mendukung alma mater. Alhamdulillah pada sore hari ini kita buka bersama dengan keluarga besar Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang ketuanya adalah Prof. Qadir. Beliau di samping tokoh nasional tentu adalah dosen Unhas juga, dan hari ini betul-betul meriah dengan begitu banyak alumni Fakultas Kedokteran. Di samping kita silaturahim tentu reuni-reuni juga dan bercerita tentang masa lalu, dan itu saya kira silaturahim yang sangat produktif untuk kembali merajuk kenangan masa lalu dan sekaligus maaf-maafan ya menjelang Idul Fitri. Selain berbuka puasa, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi santai mengenai kontribusi alumni dalam dunia kesehatan serta peran mereka dalam kemajuan Fakultas Kedokteran Unhas. Kegiatan yang berlangsung dengan penuh kehangatan dan kebersamaan ini pun disambut baik para alumni yang berharap agar dapat dijadikan sebagai agenda rutin setiap tahunnya. Rahmati Ardi, Rahma Humaira, Unhas TV. Pemirsa, Forum Insinyur Muda Sulawesi Selatan menggelar buka puasa bersama sebagai awal dari kepengurusan baru. Momentum ini juga menjadi langkah pertama dalam membangun komunikasi, sinergi, dan kolaborasi di antara para insinyur muda. Pernah ucapkan orang tua, contohnya di Talo, di sini ada orang Talo. Forum Insinyur Muda Sulawesi Selatan atau FIM Sulsel menggelar acara silaturahmi sekaligus buka puasa bersama di Unhas Hotel and Convention pada Senin 24 Maret 2025. Forum Insinyur Muda adalah organisasi yang dibawahi oleh Persatuan Insinyur Indonesia.
Acara ini sebagai program kerja pertama kepengurusan baru FIM Sulsel setelah resmi dilantik beberapa pekan yang lalu. Menurut Ketua FIM Sulsel, Teguh Iswara Suwardi SCMSC, acara ini menjadi momen silaturahmi, sekaligus langkah awal dalam memperkuat komunikasi dan kerjasama di kepengurusan baru. Ini adalah salah satu kegiatan dari Forum Insinyur Muda Sulawesi Selatan. Kami baru saja dilantik beberapa minggu yang lalu, dan ini adalah salah satu kegiatan awal, yaitu buka puasa dan juga sekaligus silaturahmi dengan kepengurusan yang baru. Sebetulnya di awal mungkin saya harus jelaskan bahwa organisasi ini adalah organisasi yang relatif baru, tapi dibawahi oleh organisasi yang sangat senior, yaitu Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, kami adalah untuk insinyur mudanya. Jadi tujuan kami di kepengurusan kami itu ada 3. Yang pertama itu adalah kolaborasi, bagaimana kami bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, senior, junior, pemerintah, swasta, dan lain-lain. Dan juga yang berikutnya adalah keberlanjutan, bagaimana kami melanjutkan program-program kerja yang sudah baik sebelumnya agar ditingkatkan, di scale up lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah introduction atau memperkenalkan organisasi kami dan juga memperkenalkan profesi insinyur dan juga tentang keinsinyuran itu sendiri. Jadi tugas kami adalah menjembatani mahasiswa teknik, kemudian bagaimana agar mereka bisa menjadi insinyur ke depannya. Bukan sekadar acara buka puasa biasa, acara ini juga menyuguhkan panel diskusi khusus yang membahas keinsinyuran, permasalahan insinyur, serta visi dan misi Forum Insinyur Muda selama kepengurusan Teguh Iswara ke depan. Menurut Dr. Insinyur Rustantara KMT, Sekretaris Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Sulawesi Selatan, Forum Insinyur Muda memiliki peran strategis dalam menjembatani mahasiswa teknik hingga mereka menjadi insinyur profesional. Kepengurusan baru ini menekankan pentingnya komunikasi dan kerjasama di dalam organisasi, serta menjalin sinergi dengan berbagai pihak. Kegiatan ini sangat positif. Sebenarnya tugas FIM ini cukup berat ya sebagai bagian mediasi di PII wilayah Sulawesi Selatan yang bisa membantu kami nanti melakukan sosialisasi keinsinyuran, mulai dari tingkat mahasiswa, kemudian di tingkat fresh graduate sampai di tingkat anggota muda yang baru mulai bekerja. Nah, ini mungkin peran FIM yang kami harapkan bisa memberikan sumbangsi, memberikan pemahaman tentang profesi insinyur ke mereka. Dukungan terhadap Forum Insinyur Muda Sulawesi Selatan juga datang dari berbagai pihak, termasuk Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Menurut Profesor Dr. Eng Ade Maulana STMPIL, Unhas sebagai salah satu stakeholder, menyambut baik kegiatan ini dan siap bersinergi dalam pengembangan profesi insinyur. Kami dari pimpinan Universitas Hasanuddin tentu saja sangat senang ya. Kenapa? Karena perkumpulan-perkumpulan seperti ini selain juga dia membina silaturahmi, tentu saja bisa membuat koordinasi untuk kegiatan-kegiatan atau program-program organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tentu saja Unhas sebagai salah satu stakeholder daripada Forum Insinyur Muda ini merasa sangat senang dan siap untuk kemudian bisa bekerja sama untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk masyarakat maupun juga untuk bangsa dan untuk negara ini seperti itu. Teguh Iswara pun optimis bersama Forum Insinyur Muda Sulawesi Selatan dapat menjalankan berbagai program kerja yang bermanfaat baik bagi para insinyur muda maupun masyarakat luas. Rizka Fraja, Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, Konferensi Media Regional 2025 yang digelar Kabar Makassar dan BBC Media Action membahas peran media dalam keterbukaan informasi, hak sipil, dan kesetaraan wilayah. Acara yang didukung pemerintah Inggris di Indonesia ini menjadi momentum bagi media, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat kolaborasi demi demokrasi yang lebih sehat. Penguatan peran media sebagai pilar demokrasi khususnya di wilayah Indonesia Timur menjadi pembahasan utama dalam Konferensi Media Regional 2025 yang digelar di Bikin-Bikin Kreatif Hub Nipamal Makassar, Senin 24 Maret 2025. Hadir dalam konferensi itu, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Syamaluddin Chompa MSc, Profesor JJ, sapaan akrab dari Guru Besar Kelautan ini, menyebut jika kolaborasi media, akademisi, dan masyarakat sipil sebagai kunci untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Sore hari ini, saya setelah memberikan keynote speech dalam acara yang luar biasa ini, Regional Media Conference tahun 2025, di mana topiknya bisa tertulis di sini penguatan hak sipil dan media.
kolaborasi media dan juga masyarakat sipil yang diperkuat oleh perguruan tinggi dan juga peran pemerintah. Saya kira ini adalah suatu acara yang sangat penting untuk kemudian keberadaan semua pihak bisa saling mensupport untuk memastikan demokrasi Indonesia lebih sehat, lebih baik lagi untuk Indonesia maju. Jadi tak satu pun negara yang bisa stabil maju itu tanpa peran serta seluruh lapisan masyarakat, termasuk diantaranya adalah media dan masyarakat sipil ini. Mantap, UNHAS insya Allah menjadi bagian dari kegiatan ini, terutama karena di sini juga ada teman-teman dari BBC Media Group yang kemudian ikut menjadi sponsor dan juga kolaborator dari kegiatan ini. Sementara Head of Project BBC Media Action, Helena Rea, menegaskan pentingnya meningkatkan kapasitas media dan jurnalis untuk memastikan informasi yang dihadirkan berkualitas dan berdampak besar. Menurut saya acara hari ini yang digagas oleh Kabar Makassar dan BBC Media Action ini berhasil mengumpulkan teman-teman media terutama dari berbagai daerah, juga teman-teman dari civil society, expert, dan juga dari akademia. Tadi ada profesor sendiri yang datang, dan kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kabar Makassar. Acara ini sendiri memberikan, menurut saya adalah pencerahan ya terhadap sebenarnya apa sih yang dialami oleh atau apa sih yang dibutuhkan di Indonesia Timur. Nah, kami melihat misalnya penguatan kapasitas tadi, dan itu sebenarnya sudah menjadi core apa yang kami kerjakan. Penguatan kapasitas, terutama bagaimana memberikan layanan informasi yang lebih baik terhadap publik ya. Jadi mengetahui apa yang dibutuhkan publik itu juga penting, dan itu bagian dari membangun kapasitas dari jurnalismenya, dari para wartawannya, terutama untuk wilayah ini. Nah, sebenarnya untuk kami sudah beberapa kali melakukan kegiatan penguatan ya, terutama yang terkait dengan isu-isu perubahan iklim, lalu juga terkait dengan isu-isu masyarakat yang terpinggirkan, perempuan. Nah, tetapi kayaknya mungkin ini kita akan lebih memberikan fokus ya untuk penguatan isu-isu marginal ini. Hasil diskusi dalam konferensi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya penguatan investigasi media di bidang energi dan kesehatan, penghapusan diskriminasi pajak bagi jurnalis dan aktivis HAM, serta meningkatkan kesejahteraan jurnalis untuk menjaga independensi media. Konferensi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat media sebagai pilar demokrasi, serta menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis di Indonesia Timur. Dengan berbagai rekomendasi yang dihasilkan, Konferensi Media Regional 2025 menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran media dan masyarakat sipil dalam mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas dan inklusif. Feni Septiani Samuel, UNHAS TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan UNHAS Daily hanya di UNHAS TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.